Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga Anda dalam situasi sehat walafiat ya. Dan kita berjumpa dalam Vikon keempat minggu ke-10 ya. Mata kuliah kita komunikasi data dan jaringan komputer ya. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang perlu kita improve ya, kita perbaiki dalam pelaksanaan UTS kemarin. UTS kemarin itu semuanya bagus-bagus ya, semuanya sudah menunjukkan hasilnya yang itu dalam simulasi ya, simulasi maupun juga dengan game ya, game simulation ya. Nah, cuman perlu saya infokan kepada Anda semuanya gitu kan, mengenai ketertiban upload atau unggah dokumen ya. Nah, seperti yang saya jelaskan dalam soal gitu kan, untuk tugas yang perlu diupload hanya dokumen PDF-nya saja ya. Jadi itu tidak perlu double diupload lagi di forum UTS. Forum UTS itu yang diupload ya, yang perlu diupload adalah cuman linknya saja ya, link YouTube-nya saja. Jadi supaya tidak double ya. Dan itu juga memudahkan saya kan untuk langsung membuka link YouTube Anda masing-masing ya. Link YouTube-nya masing-masing bisa dibuka ya. Dan semuanya sudah itu menunjukkan ya, menunjukkan apa itu hasil presentasinya dengan bagus ya, sudah muncul itu orangnya ya, kemudian menjelaskan tahapan-tahapan simulasinya ya, kemudian juga menjelaskan hasilnya ya, ya itu sudah sesuai ya. Dan masalah substansi daripada itu mengenai penjelasan ya, keterkaitan proses cara kerja ya kan, itu masih average ya, masih rata-rata ya. Tapi yang perlu ditingkatkan lagi adalah itu kemampuan analisis ya. Kemampuan analisis ini kan itu hasil simulasi itu perlu dihadapkan pada suatu masalah ya. Suatu masalah yang itu memang belum saya rancang dalam soal ya. Tapi nanti perlu kita rancang ya di dalam apa itu simulasi Anda semuanya ya kan. Ke depan ya soal UAS ini ya itu akan kita hadapkan dengan problem solving ya. Jadi hasil UTS kemarin itu saya anggap Anda semua sudah bisa ya, sudah bisa dan memang sudah cukup punya kemampuan cukup ya kan untuk mendesain suatu jaringan ya, dan juga mensimulasikannya dalam suatu platform online ya. Nah, ke depan ini saudara-saudara untuk UAS ya itu saya harapkan nanti problem solving ya. Jadi ada suatu masalah untuk diselesaikan ya. Nah, saudara-saudara itu mana ini? Bentar. Oke. Oke, ya. Kemudian juga ada itu pertanyaan dari teman-teman Anda ya, mengenai apa itu? Mengenai keaktifan ya atau SIS ya, Student Engagement Score ya. Memang itu memang salah satu fasilitas dari LMS ya. Tapi yang paling penting adalah ini tidak Anda perlu ketahui ya, tidak dijadikan acuan dalam penilaian kinerja Anda ya, tidak serta merta ya. Itu hanya sebagai gambaran mengenai keaktifan Anda semuanya dalam LMS ya, tapi tidak menjadi faktor utama ya, hanya menunjukkan gambaran Anda gitu kan. Ini loh Anda ya kan, keaktifan Anda seperti ini ya. Karena kan student engagement score itu diukur dari 3 kriteria ya, dari itu partisipasi aktif ya, dari feedback ya, kemudian juga dari itu dari kehadiran ya. Dari dari semua mahasiswa kita ini ya dalam kelas ini ya, itu yang agak kurang itu adalah itu feedback ya, umpan balik ya. Feedback umpan balik ini ya bisa Anda lakukan ya dengan aktif ya, berdiskusi ya seperti yang kita buat ya. Atau juga bisa mengajukan pertanyaan ya, itu juga boleh ya. Jadi dari si Anda ya kan, Anda jangan sungkan ya kan kalau mengajukan pertanyaan atau juga ikut aktif di dalam forum diskusi ya. Forum diskusinya teman-teman Anda ini kan anu ya apa itu
tidak harus ya kan dengan jawaban yang sama, tapi juga tidak harus gitu kan itu asal berbeda ya. Yang paling penting adalah di dalam forum diskusi ya yang dijawab oleh teman-teman Anda ya dari jawaban pertama sampai terakhir ya. Nah, itu Anda baca dan boleh memberikan komentar dari jawaban teman Anda ya. Misalkan boleh menambahi, boleh menyanggah ya, boleh katakanlah juga melengkapi ya, atau juga menspesifikkan, mengkhususkan gitu ya. Jadi jawaban-jawaban teman Anda itu ya kemungkinan pasti betul semua, tapi Anda boleh Pak kalau sudah betul buat apa dijawab ya kan seperti itu ya. Nah, itu boleh Anda tambahi secara spesifik ya. Jadi itu adalah latihan bagi kita semuanya saudara-saudara untuk mencari yang namanya celah ya atau gap ya. Karena nanti tugas akhir Anda itu juga seperti itu ya. Tugas akhir Anda itu adalah ya kan berupaya menemukan gap atau celah ya. Celah yang itu ya kan kita angkat untuk kita perdalam ya. Sebagai contoh gitu kan, teman-teman ada kemarin kan jawabnya kan panjang-panjang semua itu, panjang-panjang semua penjelasannya kan. Seolah-olah kan itu kesempatan yang lain tidak ada. Padahal itu banyak sekali. Ya banyak sekali yang bisa dispesifikkan ya, bisa dikhususkan, boleh ditambahkan sehingga Anda ya kan eh, bersama teman-teman yang lain secara kolektif membentuk yang namanya itu bahasan umum atau general ya kan mengenai suatu topik discussion ya. Jadi itu ini sangat bagus ya kan. Apa yang kita lakukan ini adalah membentuk yang namanya body of knowledge ya. Body of knowledge ya kan, pengetahuan yang terstruktur ya. Jadi memang yang enak itu yang diuntungkan tuh yang pertama menjawab ya, pertama menjawab. Tapi tidak serta merta yang pertama menjawab itu ya kan, itu lepas ya kan. Ya, dia harus juga bisa melihat respon dari teman-temannya ya. Jadi nanti ini coba nanti akan saya buat panduannya di dalam LMS ya, supaya semuanya kebagian ya, semuanya kebagian ya. Kalau sudah dijawab ya boleh dikomentari yang lain ya, sehingga diskusinya itu bisa melibatkan semua mahasiswa seperti itu. Bisa ya kira-kira seperti itu ya, saudara-saudara? Bisa, Pak. Ya, boleh ya. Oke, bagus ya. Nah, itu saudara-saudara mengenai evaluasi kita mengenai UTS ya. Selanjutnya adalah pertemuan kita ini membahas mengenai itu application atau protokol di layer aplikasi ya. Jadi itu ini sudah di level atas ya, di level atas seperti kita ketahui ya. Jadi application layer ini ya itu secara OSI model ya kemarin yang kita pelajari kan itu berarti kita sudah di bagian paling atas ya kan yang sudah itu menyajikan atau mendeliver data berdasarkan kebutuhannya ya. Jadi di aplikasi layer ini saudara-saudara ya kan data itu ya sudah disajikan sesuai dengan kebutuhannya ya. Nah, bagaimana data itu bisa disajikan dengan kebutuhannya? Tentu harus diatur dengan protokol, ya. Seperti kita ketahui, saudara-saudara, komputer itu dirancang untuk berkomunikasi, ya, antar komputer atau juga antar device, ya kan? Dan itu di dalam satu jaringan, ya. Jadi apa, saudara-saudara ya? Jadi data itu, ya kan, yang sudah matang, ya, itu sudah melewati dari transport layer, ya kan? Maaf ya, dari physical layer sampai ke transport ya. Data ini kan mau kita sajikan kepada usernya atau end user ya. Jadi karena data ini sudah mau dinikmati oleh end user ya kan, maka diaturlah menjadi satu protokol lah ya. Nah, protokol-protokolnya adalah ya seperti yang kita ketahui kan, di situ ada yang paling generasi awal komputer ini adalah kan jaringan ya. Itu adalah orang itu kepingin berkirim surat ya. Orang itu kepingin berkomunikasi untuk persuratan ya sehingga layer protokol yang pertama itu kan itu adalah desain yang namanya SMTP ya Simple Mail Transfer Protocol ya kemudian juga ada Telnet ada FTP ya ada MIME ada POP kemudian apa itu HTTP ya untuk website ya kemudian DNS Domain Name Server ya. Nah saudara-saudara aplikasi-aplikasi ini ya kan memang awalnya adalah dirancang agar komputer itu bisa berkomunikasi untuk persuratan ya. Persuratan agar menggantikan itu
menggantikan pos ya, pos itu mailbox ya, yang konvensional di zaman itu ya. Karena kan orang apalagi kalau untuk kebutuhan kantor ya kan, kebutuhan kantor dalam satu organisasi kan kalau ngirim surat ya kan, kalau antar departemen kan nggak lucu ya, satu gedung ya 10 lantai gitu kan, mau berkorespondensi gitu kan, itu harus kirim surat di dalam alamat yang sama, itu nggak mungkin alamat fisik yang sama ya, sehingga apa ya, sehingga komputer itu bisa difungsikan sebagai ya persuratan betul yang itu secara elektronik ya, sehingga didesainlah yang namanya SMTP protokolnya ya, Simple Mail Transfer Protocol ya. Nah, semua protokol-protokol ini saudara-saudara dia adalah algoritma ya, algoritma atau software ya yang mengatur ya kan data itu disajikan kepada kita sebagai pengguna ya. Nah, apa keuntungannya gitu kan? Keuntungannya adalah ya kan lebih cepat, efisien ya, reliable, handal dan aman, secure ya. Jadi itu tiga keuntungan ini gitu kan untuk itu persuratan ya kan dengan SMTP kan itu akhirnya bisa diperoleh ya. Jadi generasi awal komunikasi data antar komputer ini kan direlasikan dalam bentuk untuk persuratan ya. Tahun-tahun 80-an itu ya komputer itu ya dengan jaringan LAN-nya kan saat itu ya itu sudah punya potensi gitu kan untuk menggantikan ya kan persuratan secara itu secara konvensional ya. Nah, saudara-saudara kan kemudian berkembanglah telnet ya. Telnet, FTP ya, file transfer protokol ya kan. Yang itu adalah tentu adalah kalau sudah berkirim surat ya kan kemudian kita bisa bertukar data. Nah, FTP ini dikembangkan. Kalau sudah bisa berkurat atau berkirim data gitu kan dikembangkan lagi gitu kan bisa nggak ya antar user itu ya kan bisa berkomunikasi dalam satu jaringan atau berbicara ya kan dengan teks ya atau bahasa sekarang adalah tektokan ya. Dikembangkanlah yang namanya POP ya Post Office Protocol ya. Kemudian ya kan dikembangkan lagi gitu kan Pak, komputer ini ternyata gitu kan di layar aplikasi ini bisa kita desain sebagai display information ya. Display information ya kan bahwa setiap user ya kan bisa mendesain suatu terminal ya kan untuk mendisplaykan informasinya. Nah, dikembangkanlah konsep protokol selanjutnya adalah HTTP atau website ini ya, Hyper Terminal Text ya, protokol ya. Kemudian website ya kan berkembang ya tahun 80-an gitu kan. Wah, website ini kok perlu diatur ya, perlu diatur betul supaya tertib ya, supaya tertib supaya dengan penggunanya ya, sesuai dengan apa itu kebutuhan pengguna atau juga itu uniqueness dari pengguna ya, diaturlah yang namanya protokol selanjutnya adalah DNS, Domain Name Server ini ya. Domain server ini mengatur gitu kan itu jenis-jenis pengguna ya untuk pendidikan ya, di situ ada edu ya, .edu ya, kemudian juga untuk pemerintahan ya kan itu .gov ya, kemudian organisasi secara umum ya .org kan, dan seterusnya yang seperti kita ketahui saat ini seperti itu. Nah, semua protokol-protokol ini saudara tentunya adalah betul software ya, software atau pemrograman ya. Jadi protokol-protokol ini saudara-saudara ya kan, yang sebagai basis utama awalnya komputer itu dirancang hanya sebagai persuratan ya, persuratan data ya. Akhirnya ya kan berkembang sampai sampai ke saat ini ya, sampai ke betul konsep Web3 ya. Web3 ya kan yang di situ adalah betul web yang sudah disematkan ya kan, betul mesin pencarian dan juga artificial intelligence seperti itu. Nah, saudara-saudara, nah ini ya standarisasi mengenai apa itu transport protokolnya kan ya, SMTP ya kan, TCP/25 ya kan, kemudian apa itu POP kan, Post Office Protocol ya, itu TCP/110 ya. Nah ini saudara-saudara kan, ini betul protokol-protokol ini saudara-saudara ya, standar protokol-protokol ini kan bentuknya adalah semuanya adalah software ya, software ya kan. Jadi kalau Anda mau mendesain suatu protokol sendiri ya, itu sebetulnya bisa ya kan dengan apa itu dengan bantuan Linux ya. Anda tentu bisa ya kan mendesain misalkan apa itu yang paling mudah ya. Itu adalah SMTP ini ya, Simple Mail Transfer Protocol atau juga POP ya. Itu kalau kita buat di Linux sangat mudah sekali ya. Zaman saya dulu ya kan waktu kuliah seperti Anda ya kan itu
Sudah 22 tahun yang lalu ya kita mendesain itu operating system sendiri dengan Linux ya. Kemudian kita itu install package-nya ya kan. Setelah Linux itu diinstal dalam komputer ya kan, sudah diinstal semua itu driver dan juga operating sistemnya kan. Kemudian kita instalkan jaringan di situ ya. Salah satunya adalah ya kan ya kita lengkapi dengan itu yang namanya SMTP ya. Tinggal kita cari ya kan itu provider dari developer Linux zaman itu ya, dari GNU Project ya kan, sehingga kita bisa install ya kan untuk mendesain ya kan email-email yang sederhana, murah tapi sangat handal ya, seperti itu. Nah, zaman saya dulu menggunakan dua Linux ya, menggunakan Red Hat sama Debian ya, Debian Linux ya. Tapi itu udah 22 tahun yang lalu ya. Saya akhirnya nggak bisa ngikuti kan karena untuk betul aktif dalam Linux itu memang dibutuhkan ya kan keaktifan dan juga update yang itu intens seperti itu ya. Yang tentu saya itu nggak bisa ya karena harus intens ya kan mengikuti perkembangan ya akhirnya capek sendiri seperti itu ya. Kemudian saudara-saudara dari basis itu protokol-protokol yang telah didesain di generasi awal jaringan komputer ini ya sampai ke itu file transfer protokol ya sampai juga ke remote file protokol ya itu akhirnya kan itu berkembang gitu kan protokol-protokol ya kan yang itu seperti kita ketahui saat ini adalah cenderung ke data-data multimedia ya seperti Netflix ya video ya di video on demand ya protokol untuk video on demand ya protokol-protokol untuk pengolahan data-data image ya protokol-protokol untuk pengolahan itu data-data yang katakanlah sangat besar ya itu semuanya akhirnya berkembang gitu kan lebih dari yang kita lihat sekarang ini seperti kita lihat sekarang ini ya. Nah saudara-saudara seperti kita ketahui ya bahwa itu setelah orang itu bisa melakukan persuratan ya kan maka orang itu mikir ya kan bagaimana cara kita ngirim data bersama dengan surat itu ada data yang disertakan atau di-attach ya konsep attachment ya berkembanglah protokol FTP ya file transfer protocol ya supaya orang itu bisa mengirimkan surat tapi juga bisa mengirimkan dokumen ya dokumen elektronik ya sehingga itu di dalam email gitu kan itu menyatukan dua protokol ya satu ya data teks ya kemudian yang kedua adalah data file ya inilah betul kalau kita menggunakan ngirim-ngirim file ya kita attachment nah itu adalah FTP yang kita gunakan ya file transfer protocol ya nah kemudian saudara-saudara ya kan itu email ya kan sekarang berkembang ya kan berkembang sangat bagus ya kan menjadi kan konsep multi purpose ya internet mail extension ya. Nah, ini itu sudah mulai gitu kan keluar dari jaringan internal ya. Jadi MIME ini kan merupakan cikal bakal daripada protokol ya kan. Itu aplikasi-aplikasi email yang kita gunakan saat ini ya. Email-email Gmail ya, email-email katakanlah itu zaman dulu ya Yahoo Mail ya. Itu sudah mulai gitu kan protokolnya sudah dikembangkan dari SMTP menjadi MIME ya, multipurpose internet mail extension ya. Jadi itu apa ya akhirnya adalah itu email itu berkembang lebih dari yang seperti yang kita itu perkirakan dari awal ya yang awalnya email ini hanya untuk persuratan ya kan sekarang email itu menjadi ID ya kenapa karena dikembangkan dari MIME ini multipurpose internet mail extension ini ya coba saya tanya kepada Anda gitu kan itu orang-orang yang punya HP di kampung-kampung itu tahu bahwa dia punya email saudara-saudara. Halo? Halo? Banyak yang tidak tahu, Pak. Iya, padahal dia punya HP bagus ya, ya. Iya. Orang di pasar gitu kan, jualan daging gitu kan, dia punya HP bagus gitu kan. Ya, ditanya email dia nggak ngerti, ya. Pak punya alamat email Pak, ya kan? Nggak ngerti. Ya, padahal itu sebetulnya adalah dia punya suatu ID ya. Jadi email yang kita gunakan sekarang ini, saudara-saudara, itu adalah fungsinya itu sudah lebih daripada persuratan, ya. Jadi sekarang ini menjadi suatu ID suatu produk ya. Kenapa ya kan? Karena email sekarang ini saudara-saudara ya kan, itu kemampuannya kan
bisa digunakan sebagai transfer multimedia message ini, ya. Jadi transfer of multimedia message inilah yang menjadi dasar gitu kan, bahwa itu email itu kan sekarang ini gitu kan sudah linkage ya dengan selain dengan IT ya, menjadi mandatori gitu kan untuk berbagai macam hal ya, terkait dengan device ya, terkait juga dengan penggunaan suatu software ya, atau juga suatu platform seperti itu ya. Nah, saudara-saudara, ini adalah post office protocol ya, cikal bakal daripada chit chat ya, mohon maaf, chit chat apa? Chatting ya, chatting. Jadi cikal bakal daripada chatting itu adalah di sini, post office protocol ya. Zaman dulu gitu kan, itu pertama kali jaringan itu dibuat ya oleh orang-orang di MIT sama DARPA ya. DARPA itu ibaratnya apa ya? DARPA itu ibaratnya badan riset militernya Amerika ya. Itu bisa nggak ya kita berkomunikasi ya tanpa orang itu tahu ya, tapi itu secure ya, bisa berkomunikasi secara langsung gitu kan, itu tidak lagi ada protokol yang lebih ribet ya, harus buka harus login dan seterusnya ya. Jadi protokol post office protokol ini lebih direct ya, lebih direct communication ya, direct communication ya, yang itu memang sangat sederhana ya, ibarat kayak kita ngobrol seperti ini ya, ngobrol langsung gitu kan, yang itu tidak perlu membuka suatu platform gitu kan, sehingga langsung muncul kan di layar kita ya, pop up ya, zaman kita dulu. Nah, saudara-saudara, post office protokol ini gitu kan sebagai cikal bakal daripada chatting ya. Sekarang chatting itu kan udah berkembang nggak karuan ya, nggak karu-karuan gitu kan, mulai dari generasi awal dulu ya, generasi ini ada yang lahir di 90-an atau 80-an. Siapa ini? Saya Pak. Mas Iwan, kamu pernah dulu pakai MIRC? MIRC pernah Pak. Pernah? Dalnet itu ya Pak. MIRC. Iya Pak, pernah Pak. Ya, jangan-jangan kamu dulu nyamar jadi apa itu? Jadi perempuan ya Pak. Jadi perempuan ya kamu. Iya Pak, pernah Pak. Ya Allah, Wan kamu. Ya. Waktu SMP itu kalau nggak salah Pak. Iya, ya, betul. MIRC ya. Iya MIRC. MIRC di betul. Tutup tahun berapa itu saya lupa ya, MIRC itu. Ya sekitar tahun 2000-an awal Pak. 2000-an awal ya. Awal. Iya. Iya. Sekarang juga masih ada Pak, tapi penggunanya yang enggak. Masih tapi penggunanya yang enggak ada Pak. Ya ya. Kalau MIRC itu asli lucu-lucuan itu ya. Iya Pak. Ini adalah Microsoft Internet Relay Chat ya. Ya, MIRC. itu zaman saya dulu ya, waktu di laboratorium ya. Kalau MIRC itu portnya dibuka ya, itu pasti jaringan lambat teman kepalanya ya. Jadi MIRC itu makan bandwidth yang sangat besar ya, sehingga saya dulu sama teman-teman saya di laboratorium kan, itu mau ngeblok MIRC ya, harus ngeblok MIRC. Karena apa? Itu makan bandwidth yang sangat besar ya, MIRC ya. Karena dulu ilmu kita belum secanggih saat ini ya. Itu baru tahu kalau caranya ngeblok itu cukup ngeblok apanya. Kalau kita mau ngeblok suatu aplikasi saudara-saudara di jaringan, di server, apa yang kita blok, Mas Iwan? Maaf Pak, bagaimana? Kalau kita mau ngeblok suatu kanal ya, aplikasi ya, kanal aplikasi itu apa yang harus kita lakukan? Kalau ngeblok sih biasa pakai firewall bisa Pak. Ya firewall ya. Betul pakai firewall sekarang. Kalau zaman dulu kan itu pakai gampang aja secara teknis ya kan. Kita tinggal blocking terminal protokolnya ya. Yang mana? Ini loh yang tadi. Nah, ini aja kita blok ya kan. TCP-nya kita blok ini ya. TCP-nya ini kita blok ya kan. Jadi firewall itu sebenarnya bekerja secara teknis itu ngeblok ini. Ya, ngeblok port-portnya ini ya, port-portnya itu kita blok aja gitu kan, portnya dalam server ya, sehingga udah gitu kan, itu nggak bisa masuk ya kan. Jadi cara paling mudah ya kan, itu kalau kita menggeluti jaringan ya, itu harus hafal port kanal ya, betul data ya,
atau transport protokolnya ya. Kalau kita hafal gitu kan, kita bisa ngeblok ya, ngeblok emailnya Google ya, gimana caranya ya supaya nggak terjadi, supaya itu supaya kita membatasi akses ya kan. Itu dari sini aja ya. Kalau kita hafal ini kan, tinggal kita itu setting di dalam jaringan ya, seperti itu. Nah, saudara-saudara, seperti negara Cina ya kan, dia ngeblok Google ya kan. Google itu kan diblok ya kan, dia melewati port berapa di dalam jaringan ya. Port ini kan DC80 kan. Iya, Pak. Nah, DC80 tapi dispesifikkan lagi ya kan. Betul domain selain juga memfilter ya di TC80 gitu kan, sama juga DNS-nya ya, kita spesifikkan lagi ya supaya lebih kuat ya. Selain juga portnya juga DNS-nya ya, itu lebih kuat lagi ya. Firewall itu kurang lebih sama seperti itu ya, secara teknikal ya. Nah, saudara-saudara, saya lanjutkan lagi ya. Jadi itu ternyata ya komputer itu ya berkembang selain untuk persuratan elektronik gitu kan, akhirnya berkembang sampai ke chatting ya, chatting sampai ke sini ya. Nah, ini sudah berkembang gitu kan, berkembang sehingga sampai saat ini gitu kan terintegrasi dengan mobile networks ya, mobile networks yang saat ini kita gunakan ya, dengan WhatsApp, dengan Instagram ya. Itu sudah integrasi. Nah, saudara-saudara kan, dan post office protokol ini gitu kan, ternyata gitu kan bisa juga dilengkapi sampai lebih canggih lagi ya, bisa dengan transfer data ya. Jadi post office protokol ini gitu kan yang awalnya hanya untuk chatting biasa ya, chatting teks sih kan. Sekarang itu kan ngeri ya. WhatsApp kita itu kan bisa kirim apa aja ya, bisa kirim gambar, video ya, bisa kirim file ya, bisa bikin grup ya kan. Sebetulnya adalah ya dia post office protokol ini saudara-saudara berkembang ya kan kurang lebih sama dengan SMTP atau MIME tadi itu yang disebutkan ya. Jadi dia sudah itu hampir menyamai dengan fungsi atau dengan layanan gitu kan, sama dengan SMTP atau MIME tadi itu ya. Jadi ini kan ya, hampir sama kan ya. Ya, gitu. Nah, saudara-saudara, ya, protokol-protokol ini gitu kan sebagai basis utama ya atau awal dari jaringan komputer itu berkembang ya, itu ya kan tentu sudah sangat pesat sekali ya, pesat sekali, dan kita ngikuti pun juga sangat kewalahan sebetulnya ya kalau mempelajari komputer ini, kita bisa kewalahan sendiri. Tapi nggak apa-apa, kita bisa nge-track aja, nge-track basisnya ya. Nah, saudara-saudara, tentu Anda tahu kan, itu awal daripada generasi website itu kan ini ya, hypertext ya, transfer protokol ya. Hypertext ini, saudara-saudara, itu adalah cikal bakal daripada display information ya. Generasi awal website itu adalah hanya sebagai display information ya, mendisplaykan suatu informasi ya. Yang hypertext transfer protokol ini gitu kan sebetulnya adalah dalam upaya broadcasting information yang bisa dilihat secara langsung ya, cara terdisplay langsung oleh usernya ya. Tapi generasi awal ini gitu kan akhirnya kan berkembang gitu kan, itu menjadi suatu yang sangat besar ya, menjadi suatu yang besar gitu kan, sehingga perlu diatur menjadi suatu konvensi kan. Protokol selanjutnya adalah domain name server ya, supaya diatur ya. Display informasi ini kanal-kanal diatur, mana kanal yang pendidikan, mana yang kanal komersial.com ya, .com, .edu, .org, .gov ya, .acid ya, dot yang lain itu sebetulnya adalah karena mengetahui gitu kan potensi daripada itu HTTP ini sangat besar sekali ya, sehingga harus diatur menjadi suatu domain name server. Nah, itu protokol selanjutnya. Jadi HTTP dengan domain server ini merupakan satu kesatuan sebetulnya ya, hanya beda port saja ya. Kemudian saudara-saudara, ya, dari semua protokol-protokol yang saya sebutkan tadi itu adalah ya kan itu mandatori gitu kan, butuh yang namanya server ya, butuh nama server. Jadi itu tidak mungkin gitu kan satu device ya kan melayani ini semuanya ya.
melayani protokol-protokol yang disebutkan tadi itu. Apalagi dia dalam jaringan adalah dia serve, ya dia melayani. Nah, itulah makanya dalam jaringan itu gitu kan, tentu Anda tahu ya bahwa server-server itu pasti dispesifikan, dispesialisasi. Yang mana yang untuk mail server, ya, mana yang untuk POP server, ya kan, mana yang untuk FTP server, mana yang untuk DNS server, ya, semua dispesifikan. Agar apa, saudara-saudara? Agar apa? Apa tujuannya? Kalau itu semua betul, semua itu bisa kita spesifikan. Kalian tahu jawabannya? Untuk lebih mudah mengenali, Pak. Ya, betul ya. Untuk lebih mudah mengenali kan, untuk meningkatkan security kan, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Jadi itu ini ada yang tanya di grup ini, siapa ini di chat ya kan? Siapa ini, Rijal? Tanya apa, Rijal? Silakan. Iya Pak, tadi kan Bapak bilang pop itu ini cikal bakalnya chat itu maksudnya gimana itu Pak? Cikal bakalnya chat ya. Nah, Anda pernah lihat, tapi itu generasi awal pop up itu, pernah lihat di Linux? Iya, pop up biasa saya pakai kalau ini install mail client. Nah, Ya, ya, misalkan kayak ya, kalau ya, di Windows mungkin Microsoft Outlook lah ya. Kalau ya, di Linux ada Squirrel, ada Thunderbolt gitu. ya, ya. Kita mau ngambil data-data dari mail server biasanya pakai POP itu. Ya, ya, betul, betul. Jadi konsepnya POP ini adalah orang itu kepingin direct respon, ya, direct respon ya kan. Orang seperti ngobrol seperti biasa, ya. Orang ngobrol seperti biasa, ya kan. Jadi tanpa adanya suatu apa itu, suatu format ya, formatting, ya. Jadi kalau bedanya email dengan POP itu kan sebenarnya hanya beda format ya, beda format dan kebutuhan untuk mengformat data ya. Kalau email itu kan dia dilengkapi kan, apa itu header-nya, apa itu judulnya apa gitu kan, apa itu title ya, title, sender dan apa-apa kan semua lengkap itu, atribut-atribut kan ada semua, betul nggak? Kayaknya enggak, Pak. Hmm. Jadi SMTP itu untuk transfer, untuk kirim. Kalau POP itu untuk baca gitu. Jadi itu memang sebuah protokol yang berkombinasi untuk kepentingan email. Jadi SMTP untuk send-nya, transfernya, POP itu untuk mengambil data dari mail server gitu. Bukan, kalau ada seperti itu bukan. Itu protokol-protokol ini dikembangkan dengan kebutuhan atau layanannya, ya. Jadi pertama kali generasi komputer awal itu dikembangkan, itu kan ada layanan, ada kebutuhan persuratan administrasi. Persuratan itu kan harus ngikuti format ya. Nah, ada alamatnya, gitu kan? Ada body teksnya, gitu kan ya. Ada juga apa itu alamat-alamat sendernya. Jadi komputer itu, saudara-saudara, dikembangkan juga ngikuti daripada proses bisnis yang ada. Ya, coba Anda lihat ya kan, email kita itu kan strukturnya jelas itu, strukturnya kan ada title-nya, ya, ada body text-nya, dan juga ada formatnya, ya. Itu ngikuti persyaratan daripada apa itu administrasi, itu format administrasi secara umum. Sehingga apa, saudara-saudara kan? Sehingga itu harus formal. Email itu harus dirancang formal, nggak boleh sembarangan, ya, nggak boleh sembarangan karena itu kan digunakan untuk sebagai dokumentasi, sehingga itu orang mikirnya, Pak, gimana Pak kalau dalam satu instansi itu kita nggak perlu terlalu formal ya kan berkomunikasi. Nah, itulah dikembangkan yang namanya POP, Post Office Protocol ini. Ya, nah, Post Office Protocol ini gitu kan, orang itu bertukar informasi tanpa format tadi itu. Nah, gitu. Coba dibaca lagi ya, Rijal ya, di dalam itu historinya itu jaringan komputer. Ya, ini saya baca dari materinya Bapak, nangkepnya begitu. Ya, ketika user connect dengan mail server untuk terima emailnya, maka pesan di-download dari mail server ke hard disknya user. Itu teknis ya, bukan. Yang kita bicarakan kan bukan teknis ya saat ini. Ya, tapi kalau protokol POP itu untuk ngambil itu, Pak.
ngambil data Semuanya dari juga ngambil ya, jadi semua juga ngambil data ya. Tapi yang kita bicarakan adalah spesifikasi layanan ya kan, di dalam protokol ya. POP itu ya sama dengan SMTP, cuma dikembangkan tanpa ada format yang lebih baku ya. Jadi dia hanya fungsinya adalah hanya display teksnya saja, kurang lebih seperti itu deh ya. Apa itu gambaran kita. Nah itulah yang saya sebutkan tadi itu sebagai cikal bakal daripada chat ya. Chat itu kan, karena orang itu berkomunikasi tanpa ada format ya. Sehingga itu chat itu kan yang saat ini kita nikmati kurang lebih seperti itu ya, berkembang ya kan, berkembang sampai ke itu komunikasi direct ya, direct tanpa ada satu format yang standar seperti itu. Jadi itu saudara-saudara ya kan, di dalam kita memahami itu cara kerja jaringan ini gitu kan, perlu kita pahami dulu kan layanan dulu yang dikembangkan. Ya, layanannya apa ini gitu kan, jaringan pertama kali ini kan. Ya awalnya adalah persuratan. Awalnya itu. Persuratan agar apa kan? Agar kebutuhan proses bisnis saat itu kan itu bisa di-replace secara elektronik ya kan. Namanya juga orang berkirim surat. Berkirim surat itu kan harus ada satu formatnya ya. Ada alamat sendernya gitu kan, ada judulnya ya, ada juga body text-nya. Nah, itu standar-standar email yang saat ini dari awal sampai saat ini enggak itu sama ya. Kurang lebih sama. Nah, itulah karena itu zaman selanjutnya ya kan, zaman itu kan berkembang gitu kan. Oke, bisa nggak kita bikin protokol yang itu kita nggak terlalu ada format yang rigid di situ. Nah, itulah POP itu dikembangkan ya. Jadi fungsinya kan lebih sebagai apa itu? Sebagai ini ya, apa itu? Direct communication ya tanpa ada format ya, seperti itu. Kalau yang Anda sampaikan tadi itu ya semua juga sama ya, semua juga apa itu ngambil data ya kan, upload itu encoding data itu semua sama juga ya, standar prosesnya. Oke, ada lagi? Ya, jadi ada silakan yang lain. Ya Pak, izin menambahkan Pak, Ya, boleh. yang soal POP tadi yang di paragraf 2. Kalau POP yang saya tahu ya Pak ya, saya sebetulnya belum belajar, tapi secara general yang saya tahu dari praktek selama ini, kalau kita menggunakan protokol POP3 ketika kalau istilah saya narik email ya Pak ya, narik email itu kan email dari mail server, ini kalau di situ tertulis message download from the mail server ke hard disk gitu. Artinya ketika kita udah narik email dari mail server itu kan kesimpannya di hard disk kita, sedangkan di mail servernya kosong. Sementara ada protokol lain yang namanya kalau nggak salah IMAP itu kan kalau kita berbuat sesuatu ketika kita sudah narik email ke komputer kita, saya nyebutnya komputer bukan hard disk Pak, ke komputer kita, ketika kita menghapus email di komputer kita pun sebetulnya email itu masih tersimpan di mail server mereka ya Pak, misalnya kayak Google, saya tarik menggunakan protokol IMAP gitu, itu kan nggak ketika kita buka lagi di Google masih ada email tersebut. Nah, perbedaan dari POP sama IMAP itu secara teknis bagaimana Pak? IMAP ya? Ya, IMAP. Dia protokolnya apa itu? Protokolnya secara khusus gitu. Coba disebut. Saya bisa bantu jawab Pak. Ya, silakan. Jadi SMTP itu protokol untuk mengirim email. Kalau protokol untuk membaca email itu yang terkenal ada 2, POP, POP sama IMAP. Kalau POP itu seperti yang dijelaskan sama Mas Iwan, begitu datanya pindah ke komputer kita, maka data di server akan dihapus. Nah, kalau IMAP enggak. Jadi kalau IMAP itu datanya pindah ke komputer kita, di server tetap ada gitu. Iya. Ya oke, itu ya, salah satu bisa kita katakan sebagai perkembangan daripada protokol ya. Protokol itu yang ya intinya kurang lebih sama ya kan, handling persuratan ya. Masih dalam wilayah handling persuratan. Tentu protokol-protokol saat ini sangat berkembang sangat banyak sekali ya. Yang itu tentu
kita harus tahu betul ya kan. Tapi yang paling penting adalah fungsi utamanya dulu, ya. Standarisasi mengenai persuratan itu ya itu yang dasarnya ya, yang kita bahas hari ini adalah SMTP, POP dan seterusnya ya. Dan itu saudara-saudara kan bisa kita katakan hanya sebagai pengembangan saja ya, tapi basisnya sama. Baik dia itu SMTP maupun juga POP ya. Kurang lebih sebetulnya ya kan itu yang Anda sampaikan tadi itu juga ada sama ya. Fasilitas itu juga ada sama. Hanya bedanya adalah desain daripada itu algoritma yang digunakan di situ ya. Jadi orang pasti mikir gitu kan, ya pasti bisa lah ya. Namanya juga menghapus, mengolah data ya, mengolah data itu menghapus, mengakses itu pasti otomatis ya. Tapi juga menghapus, menata itu juga pasti sudah dipikirkan saat itu juga ya. Zaman saya Linux ya kan, zaman dulu gitu kan, itu sudah kurang lebih seperti itu. Ya hanya saja kita itu saudara-saudara gitu kan, selalu kan terbatasi oleh yang namanya itu provider daripada protokol-protokol ini ya. Nah, kita belum tahu ya, ada yang membatasi itu karena alasan keamanan, bisa jadi itu nggak dihapus ya kan untuk alasan macam-macam ya. Tapi fungsinya ada, secara fungsi untuk pemrograman sejak dulu sudah ada. Nah, itu yang harus kita pahami betul ya. Jadi itu kalau kita udah masuk di wilayah port protokol ini, kan kita bisa desain software itu sesuka kita ya. Sesuai kita mau menghapus, mengakses, itu menyimpan itu terserah daripada desainer protokolnya. Nah, gitu ya. Jadi masalah perbedaan-perbedaan itu gitu kan, saya pikir tidak jadi soal gitu kan, karena fasilitasnya sudah ada ya dari zaman dulu. Ya tergantung desainer daripada protokolnya mau enggak atau ada alasan apa dia tidak bisa melakukan hal itu ya. Nah, seperti itu ya itu asli ya. Sama Mas Iwan ya. Sama siapa tadi? Iya Pak, iya Ya. Pak, Mas Rizal Pak. Ya. Jadi pasti ada, nggak mungkin dong. Itu kan zaman dulu sudah ada ya kan. Hanya saja itu ada pertimbangan-pertimbangan lain ya, security ya, atau juga itu katakanlah juga itu pertimbangan enkripsi atau juga fasilitas server itu sendiri. Jadi jangan khawatir, itu pasti ada ya. Kalau di Linux itu kan bebas, apalagi Linux itu kan ya kan package-nya itu kan desainer itu kan orang itu setiap hari ya update ya. Ini caranya untuk menghapus, ini caranya untuk akses, macam-macam nggak ada ya. Hanya bedanya adalah semua software yang kita gunakan saat ini itu adalah ya kan rigid ya, fungsinya itu spesifik ya, di fitur-fiturnya itu betul disampaikan ya, ini gitu ya. Kalau kita mau lebih dari itu gitu kan, kadang-kadang memang nggak bisa. Tapi bukan berarti secara teknikal itu nggak bisa, itu bisa ya, karena kan kunci pemrogramannya di portnya ya, gitu ya. Nah kurang lebih seperti itu saudara-saudara ya, itu supaya itu kita paham ya. Nah saudara-saudara itu tadi ya saya sampaikan dengan di mana tadi, sampai di mana? Nah sampai di sini ya, DNS ya. DNS ini gitu kan, karena itu HTTP atau web itu sudah sangat banyak sekali gitu kan, makanya dibuat suatu itu standarisasi daripada suatu itu kanalisasi ya, kanalisasi daripada sumber berita. Nah kanalisasi sumber berita ini saudara-saudara ya kan, akhirnya dia disepakati kan, generasi awal itu ya kurang lebih seperti ini ya, seperti kita ketahui ya. Nah itu .com, .edu, .gov, .mil, .net, .org. Nah ya alamat-alamat website kita ini sebetulnya kan assign apa, saudara-saudara? Alamat-alamat website Anda itu. Assign apa di dalam TCP/IP? Ada yang tahu? Halo? Maksudnya gimana Pak? Alamat website itu assign apa sebetulnya? Dia mewakili suatu address secara hierarki. Nah, Misalkan kayak kenapa address-nya itu kok bukan nomor? Biar mudah nomor. diingat. Kalau IP address kan susah diingat oleh manusia gitu Pak. Ya, bagus. Ya, bagus Mas Rizal. Terus? Ya, jadi kalau digantikan dengan domain yang mudah diingat ya, jadi lebih gampang gitu. Cuman ya perlu ada
logic untuk mapping dari sebuah domain ke alamat IP gitu. Nah, betul ya. Jadi alamat-alamat website di kita di seluruh dunia itu sebenarnya nomor IP ya. IP address. Cuman IP address-nya itu sudah dikonvert ke kode ASCII. Nah, harus jangan lupa tambahkan itu ya. Jadi itu adalah alamat website yang dinyatakan di dalam kode ASCII. Betul nggak? Ada yang nggak setuju? Halo? Ya, setuju, Pak. Nah, jangan lupa kita pernah belajar ilmu digital ya. Jadi kalau jangan lupa kan itu sebenarnya apa sih alamat website itu? Nomor IP address. Nah, jelas gitu. Jangan ragu-ragu ya. Website itu IP address ya, hanya saja dinyatakan menjadi kode ASCII teks supaya mudah diingat. Nah, gitu Mas Rijal ya. Jadi jangan ragu-ragu misalkan ya ini Pak ya, supaya itu kan nggak mungkin orang itu nyebut Google itu 10110 sekian sekian bla 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 ya. Seperti itu ya. Jadi itu saudara-saudara kan alamat website kita ini semuanya itu adalah betul termasuk juga ya POP3 ya. Tadi yang kita sebutkan tadi itu wujudnya adalah IP address ya, IP address. IP address ya kan cuman untuk website ya kan atau juga FTP kan itu kita direpresentasikan dengan yang namanya itu kode ASCII ya. Yang kode ASCII itu kan di dalam alamat website ini kan distandarkan itu kode terakhirnya. Kode terakhirnya adalah .com, .edu ya dan seterusnya kita gunakan saat ini ya. Dan juga ada country domain ya, country domain dan itu atau juga institutional domain seperti itu ya. Domain-domain ini ada berapa jenis saudara-saudara? Kira-kira kurang lebih selain tadi ya, institusional ya, negara, ada lagi? Ada contoh lain? Halo? Kalau sekarang udah open sih, kita bisa beli .lijal misalkan. Nah, coba apa? Itu sebutkan. Kalau negara kan ya apa itu Indonesia ID ya, betul ya. Ya. Nah, itu kan juga diatur ya, diatur itu standarisasinya ya. Nah ini saudara-saudara tujuannya apa kan? Agar display informasi itu ya kan kita mengetahui ya kan dari mana sumbernya ya. Tentu HTTP ini gitu kan dan juga DNS ini gitu kan sudah sangat berkembang protokolnya ya. Tentu saya nggak ngikuti cara intens ya, tapi hanya bisa ngikuti dari luar-luar saja ya. Bagaimana display informasi itu bisa secure ya, ditambahkan HTTPS gitu kan ya. HTTPS betul terminal HTTP gitu kan yang ditambahi dengan security jaringan agar tidak bisa dibobol ya. Termasuk juga DNS-nya juga ya ditambah dengan firewall macam-macam itu sudah perkembangan daripada protokol yang disertai dengan aplikasi-aplikasi atau protokol-protokol untuk security ya dan seterusnya sampai yang berkembang saat ini gitu kan tambahkan lagi gitu kan protokol Web3 ya disertai dengan artificial intelligence ya AI ya search engine dan seterusnya ya. Nah saudara-saudara ya kan itu ini juga penting bagi kita ya. Kenapa kan Google itu kan tidak memakai .org? Kenapa dia pakai .com? Amazon.com ya, kemudian Yahoo.com. Kurang lebih apa jawabannya saudara-saudara? Karena .org biasanya digunakan untuk organisasi yang nirlaba, Pak. Ya. Kenapa nggak .net? Karena lebih cocok menggunakan .com karena Ya, Amazon dan Google itu kan berupa company. ya, Jadi betul. mudah Ya. verifikasi. Betul. Jadi coba nanti itu juga diketahui ya, walaupun itu hanya tambahan aja ya, tambah ya. Jadi kalau nanti Anda desain satu website ya, desain satu website ya, itu juga harus dipertimbangkan ya kan, apa yang tepat untuk alamat website institusi Anda ya. Apakah dia .net, .edu ya, .gov ya, untuk pendidikan ya, .ac.id ya, .mil ya, untuk military ya. Ini semua saudara-saudara kan, assign daripada kebutuhan pelayanan yang akan kita buat di sini ya.
Jadi protokol-protokol yang ada di dalam HTTP ini gitu kan sudah sangat berkembang pesat sekali gitu kan. Yang itu saya kira gitu kan, itu kalau kita ngikuti pun juga kita akan kecapean ya. Tapi nggak apa-apa ya, kalau ada yang terbaru coba disampaikan saja ya, supaya juga saya juga update ya. Tadi mengenai IMAP tadi itu ya. Nah, tapi prinsipnya sama ya, prinsipnya sama dari zaman dulu kurang lebih sama, hanya berkembang tambahan-tambahannya saja seperti itu. Nah, saudara-saudara, itu tadi ya, itu contoh-contoh protokol aplikasi ini, saudara-saudara, ya itu sudah sangat besar, sudah sangat itu banyak sekali ya, banyak sekali orang desain-desain protokol ini gitu kan. Yang tadi kan, yang awalnya hanya sebagai persuratan administrasi elektronik ya, sekarang itu gitu kan sudah berkembang nggak karu-karuan, ya, nggak karu-karuan gitu kan, sehingga masa depan daripada website ini, saudara-saudara kan, itu ya kan menjadi suatu yang namanya teknologi yang namanya itu cloud computing ya. Cloud computing inilah kan, karena apa itu layanan tadi ya, mulai dari mail server kan sampai ke seterusnya kan, itu kan assign server-server semua ya. Server-server ini, saudara-saudara, dan juga website-website ini gitu kan, kalau dijadikan satu gitu kan, itu secara makro atau global kan, kalau kita lihat ya dengan apa itu, dengan dari helikopter view kan, itu membentuk yang namanya suatu konsep yang namanya cloud computing. Nah, inilah ya cikal bakal nanti kalau dalam perkembangan ilmu jaringan kita ya, ini semua sudah tertata, informasi itu sudah tertata, yang email di dalam ya, website di luar ya kan, FTP bisa di luar, bisa di dalam ya, dan seterusnya gitu kan. Akhirnya satu kesatuan jaringan ini membentuk yang namanya bisa kita lihat sebagai cloud computing ya, atau apa itu, jaringan komputasi yang sudah terkoneksi secara terintegrasi seluruhnya. Nah, ini saudara-saudara kan, itu cikal bakal daripada ilmu baru di dalam ilmu informatika kita ya, zaman 20 tahun yang lalu ya, mengenai cloud computing ya. Sehingga betul cloud computing ini gitu kan merupakan perkembangan ilmu jaringan kita ya, yang itu perlu kita ketahui gitu kan, bahwa data itu ternyata unlimited ya. Semua komputer dan semua jenis-jenis informasi itu kan dalam berbagai protokol itu udah jadi satu dalam satu koneksi ya, cloud computing tadi. Nah, gimana caranya gitu kan kita bisa mengoptimalkan gitu kan itu cloud computing ya. Sebagai contoh, saudara-saudara kan, itu saya tanya kepada Anda ya tentang web AI gitu kan. Apa bedanya ya search engine dengan web AI? Halo? Iya Pak. Kalau search engine kita mencari indeksis berdasarkan Ya, website-website yang ada. ya. Kalau AI itu berdasarkan data-data yang telah dilatih melalui machine learning ke AI-nya. Sebetulnya adalah cikal bakal daripada AI itu adalah search engine dulu, ya. Jadi perbedaannya adalah kalau AI itu search engine ya kan, ya betul ya, dia mengindeks informasi dulu, ya, mengindeks ya kan, dan itu mengencoding informasi. Kalau AI menata hubungan indeksisasi tadi itu, ya. Jadi itulah yang disebut sebagai machine learning tadi itu bahasanya Mas Iwan ya. Jadi kalau kita sudah bisa menata informasi, mengindeks informasi, kan kita bisa mencari hubungan satu sama lain, betul nggak? Hubungan, ya, hubungan yang katakanlah itu keterkaitan logiknya itu ada, ya, seperti itu, ya. Jadi misalkan ya kan di web AI itu Google ya kan mengindeks itu kan kata tahu, kata tahu. Kata tahu ini gitu kan di Indonesia itu bisa atribut tahu Sumedang, tahu goreng dan seterusnya ya. Ada tahu itu ya kan merupakan itu kata yang kata kerja ya. Nah, satu tahu ini asosiasi kata kerja, satu lagi adalah kata benda ya. Nah, machine learning ini mencari hubungan ya, mencari hubungan untuk membentuk satu pola
untuk dihasilkan generate knowledge yang baru, ya, pengetahuan yang baru. Nah, itulah saudara-saudara kan. Jadi saya katakan kan search engine dengan AI itu sebetulnya jadi satu, ya. Jadi karena itulah kan masa depan Google ini keter-keter ya kan, kalau dia kan itu kesalip dengan web AI ini, ya. Jadi kurang lebih gitu ya, saudara-saudara ya, sebagai tambahan mengenai itu bahasan kita hari ini ya. Nah, untuk tugas minggu depan ya, nanti akan saya jabarkan di LMS ya. Jadi apa itu? Supaya nanti itu ada kelanjutan daripada bahasan kita hari ini ya. Silakan ada pertanyaan saudara-saudara, karena sudah 1 jam. Silakan. Halo, silakan. Halo. Belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke. Oke, kalau gitu kita lanjutkan minggu depan dengan diskusi di forum ya, saudara-saudara ya. Diskusi ya. Usahakan Anda aktif ya di dalam diskusi ya. Jangan takut salah, ataupun juga yang sudah ahli seperti Mas Iwan ini gitu kan, juga betul memberikan kesempatan pada teman-temannya untuk ikut menjawab ya, karena jawabannya kan bagus-bagus semua ya. Khawatirnya yang nggak aktif itu dia takut menyatakan ide atau gagasan. Jangan takut ya. Jadi apa yang disampaikan sama Pak Iwan ya, sama teman-teman ya, sama siapa ini itu Rijal ya, itu dibaca, dicari celahnya tambahannya, apa yang bisa ditambahkan ya. Secara teknikal boleh, secara apa itu general overview juga boleh gitu kan. Yang penting singkat-singkat saja, jangan banyak-banyak Wan gitu kan. Kalau kamu jawab itu kan banyak banget itu ya. Ya di resume saja, di resume gitu kan, supaya itu bisa lebih clear ya, lebih concise ya, ringkas, padat ya, seperti itu ya. Oke, saudara-saudara ya, kita akhiri cukup sekian dulu pertemuan kita hari ini ya. Nanti saya unggah di dalam LMS ya. Dan seperti biasa kan, ada pertanyaan atau apa kan, silakan diajukan di forum ya. Terima kasih saudara-saudara, selamat pagi, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Oke, sama-sama, yuk, sama-sama. Yuk.